Halo, tes 1, 2, 3, dicoba. Kak Apip udah gabung duluan nih, first member buat join malam hari ini. Oke, sambil menunggu join teman-teman di room meeting kali ini. Oke, selamat malam semuanya. Ketemu lagi ya di malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halo. Cantik. Oh, siapa nih ya Kak? Rame nih ya. Apa? Oh cantik, iya pinter cantik. Itu bajunya siapa? Bajunya. Ini lagi di mana nih Kak? Halo semuanya, join di meeting room malam hari ini. Pastikan untuk mikrofon Anda sudah dihidupkan, kemudian suara saya bisa terdengar dengan baik. Malam hari ini kita akan bertemu lagi di pertemuan ketiga, yaitu kompetensi sosial dan kepribadian, tepatnya 13 Mei 2020. Kita tunggu teman yang lain ya untuk join. Kayak foto gitu biar kelihatan deket-deket. Halo teman-teman semuanya. Oke. Pastikan suara saya terdengar ya pada malam hari ini. Kemudian teman-teman juga wait ini kayak patah-patah deh, gue udah ngomong. Halo, tes 1, 2, 3 dicoba. Oke. Oke, untuk member premium, selamat datang di pertemuan 3. Kita menunggu dulu durasi 2 menit lagi ya untuk teman-teman yang lain bergabung pada Vicon malam hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi di bimbel kelas premium A, SKB Guru SD, tepatnya tanggal 13 Mei 2020, pertemuan 3. Kita akan bahas tentang kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Oke, saya akan share screen-nya ya, teman-teman. Nah, di sini aku udah nyiapin kompetensi sosial guru ya. Apa saja sih yang harus dimiliki seorang guru? Nah, di sini silakan untuk bisa dilihat ya teman-teman ya. Aku share screen dulu dan ini ada yang baru masuk, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, aku matiin dulu stop video. Oke. Nah, teman-teman di sini kita tahu ya, di sini ada kompetensi sosial guru dan semua perangkat sudah saya share di grup ya teman-teman, silakan sambil dibaca dulu, dicek dulu sambil kita menunggu teman yang lain gabung ya, karena ini mungkin teman yang lain ada yang mungkin ada acara dan sebagainya, karena ini banyak yang izin. Oke, teman-teman di sini kita udah lihat ada kompetensi sosial guru ya teman-teman. Satu, pengertian kompetensi sosial. Jadi di sini kompetensi itu dari bahasa Indonesia itu merupakan serapan. Sebetulnya Inggrisnya itu adalah competence. Dan di sini aku sudah ngasih clue-cluenya untuk apa saja yang dimungkinkan untuk muncul ketika kita bahas tentang kompetensi sosial. Karena kita nggak bisa lepas dari Permendiknas nomor 27 tahun 2008 ya. Bahwa yang namanya kompetensi sosial itu lebih ke bagaimana kita mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja, berperan dalam organisasi, kegiatan profesi, bimbingan konseling, kemudian kolaborasi antar profesi, seperti itu ya. Jadi Anda semua bisa melihat dari sudut perspektif tersebut. Kemudian kompetensi sosial itu sebenarnya apa sih Kak Yunina? Sebenarnya kompetensi sosial itu terbagi dari dua kata ya, kompetensi sama sosial. Nah, teman-teman, umumnya kompetensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh sering diartikan sama ya, kemampuan, kecakapan, keahlian gitu kan. Jadi untuk sosial itu sendiri adalah sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. So, bagi teman-teman semua ini memang benar-benar ini adalah hal yang harus kita tahu bahwa untuk sosial itu nanti berbeda dengan kepribadian ya teman-teman. Kalau sosial itu bagaimana kita hubungan dengan masyarakat gitu ya. Oke, yang aku garisi di sini. Nah, di sini ada kompetensi sosial sebagai tenaga kependidikan sebagai petugas kemasyarakatan. Kemudian ada aspek normatif, bagaimana pertimbangan sebelum memiliki jabatan guru dan sebagainya. Ini udah ada lengkap di sini ya untuk kompetensi sosial. Jadi apa sih Kak Yunina indikator untuk kompetensi sosial itu? Jadi kompetensi sosial tuh dirinci menjadi beberapa faktor teman-teman. Ada yang bersikap inklusif, bertindak objektif, ya. Kemudian beradaptasi dengan lingkungan tempat bertugas, dengan lingkungan masyarakat, berkomunikasi secara efektif, empatik, santun dengan komunitas profesinya. Jadi kita secara lisan, tulisan, kita juga harus santun, komunikasi dengan empirik, dan santun dengan masyarakat. Ini yang dinamakan kompetensi sosial. Jadi lebih ke bagaimana kita kita bagaimana memberikan lisan, tulisan, dan komunikasi empirik dan santun terhadap masyarakat. Jadi lebih ke bagaimana kita bertindak secara sosial. Yang pertama, di kompetensi sosial adalah bersikap dan bertindak objektif. Bersikap dan bertindak objektif itu adalah bagaimana kemampuan kita selalu berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik. Tidak mudah menjadi guru yang bisa menjadi teman untuk peserta didik. Nah, jadi bagi peserta didik itu seolah-olah guru itu benar-benar selain dia sebagai pembimbing, motivator, fasilitator, penolong, teman dalam proses pendidikan. Jadi walaupun demikian guru itu bukanlah sosok yang diposisikan segala-galanya oleh anak didik. Karena guru tidak selamanya berada di samping peserta didik seperti itu. Jadi inilah yang dinamakan bagaimana kita bersikap dan bertindak objektif. Selain itu juga guru juga harus bijaksana, arif, adil dan sebagainya. Ini masuk ke kompetensi sosial ya teman-teman.
Yang kedua, beradaptasi dengan lingkungan. Sosok guru yang baik dia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan bagaimana kita beradaptasi di tempat kerja yang baru. Misalkan nanti ada soal, Anda ditempatkan di tempat kerja yang baru, Anda bagaimana cara beradaptasinya dan sebagainya. Tolong jawab bahwa Anda yang harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Bukan lingkungan yang baru yang beradaptasi dengan Anda. Nah, inilah yang namanya konsep diri, adaptasi terhadap konsep diri. Oke, next. Untuk C itu adalah berkomunikasi secara efektif. Nah, teman-teman, untuk berkomunikasi secara efektif, di sini kebanyakan dari kita kadang itu ya, tidak memiliki rasa atau kepedean ya. Kadang malu dan sebagainya. Sebetulnya ini memang benar-benar kita harus bisa komunikasi dengan baik, baik itu dengan wali murid, anak didik, masyarakat sekitar. Ini adalah termasuk kompetensi sosial yang dimiliki oleh seorang guru. Yang keempat adalah empatik, santun berkomunikasi. Sikap empatik dan santun menjadi hal yang penting dalam berkomunikasi, teman-teman. Jadi di sini sikap, perilaku, serta tutur kata bahasa yang baik ini juga menentukan atmosfer dalam berkomunikasi. Ya, misalkan saya menjelaskan seperti ini, aku nggak menggebu-gebu nih, tapi aku ngejelasinnya lemes, yang dengerin juga ikut lemes. Atmosfernya akan berbeda. Nah, di sini sikap empatik dan santun dapat diaplikasikan dalam cara melakukan kritikan, teguran, nasihat, seperti itu. Kita sebetulnya memberi nasihat, tapi caranya berbeda. Aplikasinya lebih ke empatik sama santun. Nah, ini lebih baik, karena nanti energi dan atmosfernya akan berbeda juga. Lah terus Kak Yunina, apa sih pentingnya seorang guru itu memiliki kompetensi sosial? Pentingnya kompetensi sosial bagi seorang guru. Guru dalam menjalani kehidupan seringkali kan menjadi tokoh panutan ya di masyarakat dan sebagainya gitu ya. Jadi ini benar-benar Anda itu di sini harus menjadi tokoh yang tanggung jawab, wibawa, mandiri, disiplin ya. Kenapa harus memiliki ini semua? Karena kita selalu berhubungan dengan masyarakat ya. Jadi guru ini harus memiliki kelebihan dalam merealisasikan banyak aspek, baik itu spiritual, emosional, moral, sosial, dan sebagainya. Oke, aku lagi seneng banget nih ya, karena ini lagi launching-launchingnya channel aku yang baru sama teman-teman guru. Ini sebetulnya kita launching, jadi ini memang bener lagi wow, lagi seneng banget lah bisa launching, besok launching gitu. Jadi perasaannya udah seneng. Nah ini aku juga nerapin kompetensi sosial ini terhadap guru-guru di dalam komunitasku. Mungkin kalian teman-teman semua, bimbinganku, semua punya komunitas sendiri-sendiri, jaga dengan baik. Karena nanti kita akan hidup dengan mereka dan kita akan menciptakan sebuah gebrakan-gebrakan yang luar biasa ya. Jadi ini benar-benar harus dijaga gitu. Kalaupun nanti misalkan Anda semua memiliki kemampuan sosial sebagai guru SD itu ntar beda lagi. Bagaimana Anda lebih mengarah menjadi seorang pembimbing masyarakat gitu. Misalkan Anda seorang guru tapi diangkat sebagai ketua RT dan sebagainya, itu juga akan lebih menerapkan kompetensi sosial. Jenis kemampuan sosial yang harus dimiliki guru, yang pertama adalah keterampilan berkomunikasi dengan orang tua peserta didik. Sudah jelas ya? Jadi tidak boleh kita ada orang tua datang untuk konsultasi, kita nadanya marah-marah, ketus, dan sebagainya. Tapi kita harus berhubungan dengan luas, berhubungan dengan baik, dan memberikan pelayanan kepada mereka. Yang kedua adalah bekerja sama. Ya, ini BB3 itu bisa saja seperti BK seperti itu ya. Jadi di dalam maupun di luar kelas kita harus selalu bekerja sama seperti tempat-tempat pengaduan masyarakat dan sebagainya gitu. Jadi contoh nih ya, aku kemarin ada teman yang laporin ke UPIPA misalkan ya, unit pengaduan masyarakat tentang anak perempuan dan sebagainya. Nah, itu juga kaitannya dengan ini kompetensi sosial juga. Jadi emang benar-benar beda ya kemampuan sosial dengan nanti kepribadian. Ntar aku kasih tahu yang kepribadian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria kompetensi sosial itu ada, yang pertama bertindak objektif, tidak diskriminatif, karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, latar belakang keluarga, status sosial ekonomi. Bisa jadi Anda memberikan pelayanan yang lebih kepada anak pejabat. Bisa jadi Anda memberikan pelayanan yang kurang terhadap anak seorang tukang sayur misalkan ya,
Jadi ini tidak boleh. Jadi di dalam kompetensi sosial kita harus bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Yang kedua, berkomunikatif secara efektif, empatik, santun, baik itu dengan sesama pendidik, dengan tenaga kependidikan, orang tua, or masyarakat, society, semuanya. Pokoknya Anda harus memiliki itu. Beradaptasi di tempat tugas ya di seluruh Republik Indonesia. Jadi Anda besok kalau diangkat CPNS, aku doain ya, amin ya robbal alamin. Terus Anda ditempatkan di daerah yang pelosok banget. Jangan terus Anda melihat, wah itu enak ya, Kang Yahya dapatnya di sekolah favorit, tengah kota, iri, minder dan sebagainya. Justru Anda ditempatkan di situ, itu tempat untuk membumingkan kreativitas Anda. Ya. Jadi bagaimana Anda bisa dari hal kecil, inovasi-inovasi itu kita adaptasi dengan baik, muncullah seperti itu. Kemudian berkomunikasi dengan komunitas profesi. Nah, ini harus selalu komunikasi. Jadi kita ada grup-grup komunitas dan sebagainya. Kita ikuti. Jadi kita akan selalu dan selalu kita akan selalu dan selalu berinovasi, berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman sejawat karena kita nggak bisa kerja sendirian. Seperti itu ya. Oke, yang ini kepedulian sosial siswa. Jadi di sini udah banyak ya. Ntar yang ini kayaknya nggak perlu aku sorotin banget nih ya. Ntar kita menuju ke yang selanjutnya karena ini masih banyak banget filenya yang aku kasih ke Anda semua juga luar biasa. Ntar Anda pelajari, buka dan semoga bermanfaat. Ini aku juga kasihkan bagaimana sih kompetensi kepribadian seorang guru dalam mengajarkan sesuatu. Nah ini aku seneng banget ketika kita ngomongin tentang teori kompetensi kepribadian, it's very different with society. Jadi beda banget dengan sosial ya. Kalau kepribadian itu kayak Anda melakukan tes kemarin SKD masuk ke TKP, tes kompetensi kepribadian. Nah itu match banget dengan kompetensi kepribadian seorang guru. Ya, jadi di sini kan kita udah tahu nih ya, guru digugu, ditiru oleh anak didiknya. Itu kan. Nah, di sini maka Anda semua harus memiliki kepribadian yang baik. Nah, kepribadian yang bagaimana? Ya bisa jadi. Kalau kita ngomong sistem Among nih ya, yang Ki Hajar dulu pernah jargonnya, Ingar sosung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, ini juga udah terbiasa karena ini ngibaratin seorang guru gitu kan. Nah, sekarang gimana sih ciri-cirinya guru yang baik gitu kan? Menurut Departemen Pendidikan Amerika Serikat dalam Kunandar ini juga ada. Ini cukup dibaca aja. Kemudian kompetensi kepribadian ini juga udah diberikan di sini. Ada indikator-indikator juga ya untuk kompetensi ini. Karakteristik ini kompetensi. Jadi di sini justru malah dijelasin juga keempat kompetensi yang harus dimiliki guru. Pedagogik, kepribadian, profesional, sosial. Nah, untuk yang kepribadian yang ini, Anda bisa baca di halaman 6 untuk yang modul ini. Ya, kepribadian. Jadi di dalam kepribadian ini bagaimana Anda bisa bertingkah laku yang baik untuk sekitarnya. Seperti itu. Sebetulnya banyak sih yang faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang sih. Dari faktor biologisnya, ya, keadaan fisiknya dia gitu. Sebetulnya aku dari kecil emang suka public speaking, misalkan seperti itu. Jadi kepribadian aku akan berbeda. Ketika aku disandingkan dengan orang yang nggak pernah ngomong sekalipun itu akan berbeda. Nah, jadi itu memang ini sudah dari faktor biologis ya. Emang dari genetik, gen itu memang ibu suka sekali bicara dan sebagainya sehingga public speaking ini akan menurun ke anaknya. Nah, seperti itu contohnya. Pemalu, pede dan sebagainya itu juga masuk ke itu. Kemudian faktor sosial dari masyarakat itu sendiri. Bisa jadi dari tradisi, adat istiadat, peraturan dan sebagainya. Untuk kompetensi kepribadian guru di mana termuat dalam PP RI nomor 74 tahun 2008, guru bab 2 pasal 3 ayat 5. Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya meliputi beriman bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, mantap. Sangat jelas sekali ya, di sini ada standar kompetensi untuk kepribadian guru SD, SMP, SMA, SMK sama semuanya. Silakan nanti bisa dibaca plus kompetensi guru.
ya. Jadi setiap kompetensi inti memiliki kompetensi guru mata pelajaran masing-masing. Nah, ini udah lengkap banget guys, dan aku doain kalian ada yang keluar ya dan lolos 100% bimbel premium untuk tahun ini. Ya, optimis saja, nggak usah ngeliatin lawannya, ngapain kita ngurusin lawannya, yang penting kita ngurusin diri kita sendiri ya kan. Oke, untuk yang ini kayaknya aku close dulu, masuk ke latihan soal ya untuk bimbel pada malam hari ini. Include untuk 2 kompetensi ini memang sangat bergandengan ya. Jadi dia nggak bisa kayak dipisahin gitu. Emang kepribadian kita tuh bener nggak sih bisa diterapin secara sosial nggak sih? Nah, makanya ada istilah kepribadian ganda dan sebagainya gitu kan. Nah, itu mungkin kita akan melihat diri kita sendiri dan orang lain yang akan menilai. Nah, seperti itu. Jadi kepribadian sama soal ini aku buat satu paket yang jelas, nanti juga ini akan berkesinambungan teman-teman untuk nanti yang akan dikeluarkan. Misalkan nih ya, di sini ada kepribadian sosial, ada soal-soal ya, di sini ada kebijakan pemerintah dalam memberikan kewenangan pada daerah. Nah, ini jelas Anda sudah tahu semua ya, karena daerah desentralisasi atau desentralistik. Kemudian berikut ini ada tugas utama guru dalam membantu siswa, kecuali ini udah jelas banget, nggak ada guru yang mau membantu siswa menjawab soal gitu ya. Kemudian di dalam membina hubungan yang baik antara guru dengan teman sejawat, guru harus jelas berkomunikasi dengan baik, karena tadi adalah keterampilan dari kompetensi sosial. Untuk yang tidak menunjukkan kesejawatan dan persahabatan yang dilakukan guru itu yang mana? Iya, merasa lebih pandai. Aku pernah loh ya teman-teman belajar aplikasi dengan muridku. Berarti kan kita nggak merasa paling pandai kan? Nah, sebetulnya guru itu seperti itu. Aku juga pernah ngejawab ke anak didik, Bu Guru belum tahu masalah itu, nggak masalah. Saya belum pernah membaca yang itu, mari kita cari bersama. Nah, contohnya seperti itu. Jadi sekarang itu siapapun bisa jadi guru, bahkan murid pun bisa jadi guru. Karena adanya Merdeka Belajar kan. Jadi semuanya it's okay, bisa saling sharing. Kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia disebut kompetensi. Tadi udah jelas ya, lebih ke kepribadiannya. Kemudian landasan pendidikan yang harus dimiliki guru, kecuali betul landasan yuridis nggak ada ya kalau untuk guru. Kemudian pemecahan masalah yang bersifat ilmiah meliputi apa saja. Nah, ini lengkap banget. Nah, kalau ilmiah itu harus diberikan hipotesa ya. Jadi ada pembatasan masalah, hipotesa, pengumpulan data dulu, baru pengetasan hipotesa, baru interpretasi untuk hasil tes. Kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat. Oke, masyarakat. Kata kunci, masuk langsung sosial. Jangan berlama-lama. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilannya. Maka, Anda bukan guru SD aslinya, tapi Anda lolos SKD. Dan sekarang Anda harus mengikuti SKB guru SD. Banyak bimbingan saya yang kemarin WA juga seperti itu. Sebetulnya dia S1 fisika. Sebetulnya dia S1 apa dan sebagainya. Akhirnya dia sekolah lagi PGSD dan sebagainya. Nah, di sini kadang kita nggak tahu ya. Hati orang kan siapa yang tahu. Barangkali nanti kita udah jadi CPNS pun, kita ternyata bukan bidangnya di guru SD. Nah, ini berarti dari awal orang tua belum mengarahkan ke bakat dan minatnya anak. Seharusnya harus diarahkan bakat dan minatnya. Tapi so far nggak masalah, mungkin ini adalah jalan kehidupan Anda. Jadi jalani saja, tidak usah terlalu memikirkan nanti akan bagaimana dan bagaimana. Tetap maju saja. Jadi guru menjalankan tugas dan menganggap semua ini adalah kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah digeluti. Jadi menganggap bahwa ini tuh tantangan gitu. Karena aku suka banget dengan yang seperti itu. Kalau kita udah tertantang, kita akan merasa, wah kita tunjukin bener-bener nih. Kita bisa nih, nah sebagainya. Kemudian terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Ya, supaya penilaian kepada teman sejawat itu dilakukan objektif, kadang kan kita kalau nilai teman gitu kan, nggak enak nih ya. Yang gue nilai teman gue sendiri, mau nilai jelek juga malu gitu kan, nggak enak banget gitu. Nah, ini bagaimana penilaian yang tepat? Nah,
menilai satu persatu teman sejawat harus dengan kriteria tersebut. Ya, kalau kita menilai bahwa teman kita tidak disiplin, ya dinilai apa adanya. Karena ini untuk menjawab soal. Nggak boleh, karena ngejawab soal Anda bilang, nggak usah dinilai mah. Santai aja, teman sendiri. Dinilai aja yang bagus, biar dia juga nilai aku bagus. Sebenarnya nggak boleh, karena di perusahaan pun sama dengan ketika kita bekerja sebagai ASN. Di perusahaan karyawan dinilai kinerjanya. Sebagai ASN, sebagai guru juga ada penilaian kompetensi guru, PKG, setiap tahun. Nah, ini dinilai dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kriteria. Oke. Di dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu yang bagaimana? A. Sulit menerima pendapat orang lain yang kurang logis. B. Membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. C. Dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. D. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Lebih baik kita harus mendengarkan pendapat orang banyak dulu, baru kita buat conclusion bersama-sama. Dan kita juga harus hindari sikap egois. Kita merasa bahwa pendapat aku nih yang paling benar, pendapat aku nih yang, kita nggak boleh ngedebanin sikap yang paling tersebut. Jadi alangkah baiknya kita memahami segala perbedaan. Siswa peserta Olimpiade Sains Nasional dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? Aduh, depresi, malu. Karena ini sekolah favorit, aku malu. Nah, sebetulnya nggak perlu seperti itu karena kita sudah berusaha ya. Tetap harus kita introspeksi pada refleksi pada diri kita, bimbingnya intensif nggak? Nah, berarti kalau kita ngerasa bahwa bimbingnya nggak intensif, pasti hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Kalau proses Anda, ikhtiar Anda bagus, intens, hasilnya pasti akan memuaskan. Dan itu sudah menjadi hukum alam. Tapi ketika Anda itu santai, nanti aja lah, nggak intens lah kita bimbingnya, biar aja lah, santai aja. Kita kan cuma penggembira dan sebagainya, ya hasilnya akan penggembira. Tapi ketika Anda merencanakan dengan baik, menyiapkan dengan baik, menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi anak tersebut, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Nah, seperti itu. Kemudian, berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya itu yang kayak apa? Berdasarkan orang lain itu, saya itu yang kayak apa? A. Orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan. B. Orang dapat mengapresiasi perbedaan namun hanya untuk hal-hal yang hanya dapat dipahami saja. C. Orang dapat mengapresiasi keberagaman, memiliki keberanian untuk berpendapat, untuk setiap perilaku yang tidak toleran. Kemudian orang yang terbuka dengan masukan, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Untuk introspeksi teman Anda, mencerminkan pribadi Anda itu seperti apa, usahakan yang positif. Ya, tapi kadang orang menjawab soal tentang kepribadian, kadang kita mau banget jadi orang yang perfect gitu ya. Boleh kita ngerasa bahwa kita tuh oke lah, kita disiplin. Oke lah, kita berani mengemukakan pendapat gitu kan. Nah, itu juga dibarengi dengan yang aslinya. Jadi benar-benar oke, aku dianggap Kak Nia kalau aku tuh disiplin. Karena aku selalu berangkat awal, pulangnya sesuai jam kerja. Seperti itu contohnya. Jadi teman Anda akan merasa bahwa saya memberikan pendapat tentang Yunina itu benar, nyata, seperti itu. Jadi tolong untuk hal-hal seperti ini Anda cerminkan bahwa diri Anda adalah diri yang baik, diri yang benar-benar bisa toleransi terhadap perbedaan dan selalu mengedepankan orang lain atau kepentingan umum. Kemudian untuk seringkali dalam bekerja tim, kelompok memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda itu bagaimana? Gue nggak seneng nih kalau di grup ini pendapat aku nggak pernah dipakai. Aduh, keluar grup aja deh, nah sebagainya. Sebenarnya itu malah jadi kita nggak banyak silaturahmi, ajang seperti itu ya. Justru malah kita harus menerima keputusan kelompok yang ada. Jadi melakukan introspeksi apabila ada pandangan diri kita yang kurang dan sebagainya gitu. Jadi aku lebih suka seperti itu. Untuk mengembangkan sesuatu pun ketika kita harus discuss dengan beberapa banyak pihak, kita jadikan itu adalah bahan introspeksi diri juga untuk kita. Benar nggak sih? Nah seperti itu mencerminkan kepribadian yang luar biasa. Oke teman-teman, ini banyak sekali soal yang udah aku kasih ya, dan aku share di grup.
nggak aku kurangi loh ya, banyak banget, bahkan aku tambah. Besok kalau misalkan ada lagi juga bakalan aku share lagi ya. Jadi jangan khawatir, jangan galau, jangan bingung gitu ya. Ini aku buat conclusion ya untuk kompetensi sosial, bahwa kemampuan guru untuk komunikasi tadi udah ya, bersikap inklusif, bertindak objektif, berkomunikasi secara efektif, empatik, santun. Nah, 5 dimensi kompetensi dan sebagainya. Oke. Jadi untuk kompetensi sosial dan kepribadian dimungkinkan soalnya akan sama ya dengan bagaimana Anda menghadapi waktu SKD. Itu kan Anda dihadapkan banyak sekali ya soal-soal tentang itu kepribadian. Anda di benar-benar dites benar-benar gitu ya kepribadian Anda itu bagaimana. Oke, ada pertanyaan yang masuk di 8 menit terakhir dari Kak Armansyah. Kak, pelayanan yang bagaimana sosial terhadap wali murid? Contoh wali murid yang sering ingin memaksakan kehendak dan wali murid yang susah diajak kerjasama. Good question, bagus banget pertanyaannya Kak Arman. Thank you banget untuk pertanyaannya. Jadi begini Kak Arman, kita sebagai guru belum tentu semua program-program didukung wali murid. Karena di awal pembelajaran kita harus mengumpulkan wali murid terlebih dahulu. Biasanya guru langsung ngajar aja, padahal itu harus dilakukan semua wali murid. Semua wali murid didudukkan bersama, boleh ibunya, boleh bapaknya. Salah satu, bicarakan bersama tentang program yang akan dilakukan di kelas ini. Biasanya pelayanan sosial yang dilakukan yang pertama saya adalah mengumpulkan wali murid, membuat undangan. Wali murid dikumpulkan untuk satu, membahas program sekolah di kelas tersebut. Karena banyak program yang kita tawarkan, kita tampilkan di PowerPoint, ditanggapi wali murid. Apakah Bapak, Ibu semua setuju atau tidak? Kalau tidak, apa alasannya? Nah, setelah kita mengumpulkan wali murid, yang kedua kita make agreement, kesepakatan dengan wali murid. Tidak mudah, tapi harus dibuat kesepakatan. Jangankan ya kita ngurusin anak didik kita, orang tuanya aja kadang sering rewel kan. Nah, ini itu dan sebagainya gitu. Nah, orang-orang yang aktif yang ketiga, jadikan komite kelas. Ini adalah trik atau strategi bagaimana kita memberi pelayanan sosial. Justru orang-orang yang aktif dijadikan komite kelas. Kenapa? Karena orang-orang tersebut kompeten untuk apa ini namanya? Kalau di bahasa Jawa kami ngoyak-oyak ya, ngejar-ngejar. Ayo program ini harus didukung dan sebagainya. Kayak tim suksesnya kita lah di kelas. Kita kan adalah apa namanya? Wali murid. Wali kelas. Kita kan yang punya kelas. Kita ibunya dari anak-anak semua. Nah, orang-orang aktif wali murid itu jadikan komite kelas. Justru orang-orang yang aktif, yang suka memaksakan kehendak, yang rewel itu jadikan aja komite kelas biar dia ngedukung program-program sekolah. Kemudian ada pelayanan lagi yang terakhir adalah kita selalu komunikasi dengan wali murid. Jadi mereka pasti mau diajak kerjasama karena udah ada make agreement. Bagi yang tidak mau diajak kerjasama karena sudah ada kesepakatan, berarti dia harus mengikuti keputusan bersama. Jadi tidak boleh untuk sebagai guru kita tidak mengumpulkan wali murid di awal ketika kita mau mengajar. Kasihan nanti kita nggak ada yang ngedukung. Nah, kita sih nggak mau mengharap imbalan apapun ya Kak ya. Tapi menurut pengalaman aku dari tahun ke tahun nih ya, karena aku ini kan megang kelas 6. Awal dikumpulkan, tengah dikumpulkan, akhir mau kelulusan dikumpulkan, itu benar-benar silaturahminya ada. Jadi kita nggak perlu untuk susah-susah, woi Pak sini didukung program kami, nggak perlu. Nanti program-program yang sudah jadi kesepakatan, tiap minggu anak-anak proyeknya ini, penugasannya ini, tiap bulan ini, akhir tahun ini, tengah semester programnya ini, akhir untuk kelulusan programnya ini. Jelas sekali. Nyata, bagaimana kompetensi kita sebagai guru? Santai, nggak ada yang menggugat, ya kan? Kita juga happy saat mengajar dengan baik, anak-anak bahagia, orang tua senang. Nah, itulah kuncinya kesuksesan seorang guru. Ya, oke, thank you buat pertanyaannya dari Kak Arman. Ada yang ingin bertanya lagi boleh, masih saya tunggu di 4 menit 20 detik di pertemuan ketiga ini.
Oke, saya hidupkan speakernya ya. Boleh Anda untuk bertanya. Silakan. Atau Anda nulis di kolom chat juga boleh. Oke, yang ingin bertanya ke Ayu Sulistiawati boleh, atau teman-teman yang lain hidupkan speakernya untuk bertanya dan menyapaku di malam hari ini di pertemuan 3. But aku yakin untuk kompetensi sosial dan kepribadian, saya yakin Anda bisa memilih yang paling tepat. Tapi jangan sampai Anda memilih yang mematikan diri Anda sendiri sehingga jadi salah. Contoh nih ya, kadang kita ego banget kan, kalau menurutku tuh ini kan menurutku, bukan menurut Anda. Tapi menurut skala besar, kalau di rating tuh kayak seolah-olah dibuat kayak polling. Nah, kalau orang 1000 itu bilang A, jawab A itu orang 700, ya otomatis kalau untuk kepribadian banyak kan jawab A. Kalau Anda misalkan ngejawab C nih ya, ternyata itu menurut Anda gitu, bukan menurut polling yang banyak. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kepribadian lebih ke bagaimana polling orang banyak itu menjawab itu yang paling benar. Seperti itu. Oke, yang ingin bertanya boleh Kak Oppo F1S kayaknya mau bertanya nih, menghidupkan speaker, boleh? Silakan Kak. Kalau ingin bertanya boleh di 2 menit 56 detik di malam hari ini. Bagi yang izin dan sebagainya, sudah saya suruh untuk nanti melihat video conference karena ini banyak yang, ada yang sakit juga ya. Jadi semoga lekas sembuh dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin ya. Yuk, masih saya tunggu ya. Masih 2 menit 34 detik, boleh banget untuk bertanya. Yang ingin bertanya Halo? boleh nulis. Oh iya, halo. Heeh. Kak Yunina. Oke. Heeh. Ini dari Kak Arman lagi nih, Kak. Oke, silahkan Kak. Halo. Kak, ini tentang kepribadian ya. Jadi gimana kalau seandainya kita diposisikan, takutnya nanti ada contoh soal misalnya diposisikan kita memiliki siswa yang nggak memiliki dia itu memiliki kepribadian nggak sopan terhadap guru gitu, Kak. Nah, jadi kalau nggak sopan terhadap guru itu kira-kira kepribadian yang seperti apa yang harus kita pilih gitu di situ? Di di ininya. Jawabannya, Jelas ya, Kak, ya? opsinya ya. Iya. Kalau ada orang, anak didik kita yang nggak sopan terhadap kita, berarti itu juga harus introspeksi pada pembelajaran kita ya. Pembelajaran kita tuh benar-benar membuat mereka fun atau membuat mereka boring. Bisa jadi keboringan mereka menyebabkan menjadi contoh kriminal atau dia tuh kayak merasa bahwa oh ya udah deh, Pak Guru kayak gini terus sih ngebosenin banget. Jadi kita buat troublemaker aja yuk di kelas yuk. Nah, akhirnya jahil terhadap teman dan sebagainya. Akhirnya nggak sopan sama guru karena gurunya marah-marah dan ngebentak-bentak dan sebagainya. Jadi kalau bisa jawab, Anda introspeksi pada pembelajaran Anda sendiri dan jadikan pembelajaran itu lebih menyenangkan lagi dan mengaktifkan siswa yang aktif. Kadang siswa yang aktif kan nggak diaktifkan, jadi nakal terhadap teman-teman yang lain gitu ya Kak Arman ya. Nanti bisa japri kok untuk soalnya, kita nanti diskusi untuk jawabannya ya Kak Arman ya. Thank you pertanyaannya Kak Arman. Untuk Kak Dewi Bayu, karakteristik soal TKP sama, iya benar. Untuk soal TKP skornya 1 sampai 5. Kalau SKB benar salah ya biasanya. Untuk SKB tetap benar salah ya Kak ya. Jadi karena ini untuk SKB, jadi tetap ini benar dan salah. Jadi hanya kebenaran hanya 1. Oke, bisa lanjut ya nanti via WhatsApp atau misalkan ada permasalahan bisa Anda tanyakan kepada saya. Thank you banget buat kebersamaannya di pertemuan 3. Thank you buat kebersamaannya, semoga sukses dan jadi ASN tahun ini. Salam sukses, salam Smart Apps. Wassalamualaikum warahmatullahi